Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua anak-anak? Baik? Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian semua. Coba dilihat kanan dan kirinya. Apakah ada yang tidak berangkat? Baik, berangkat semua ya. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik, siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Ketua kelasnya saja ya. Jadi, bagi ketua kelasnya dimohon untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, karena kita sudah berdoa dan kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya nih, siapa di sini yang pernah melihat gerhana bulan? Baik, cukup banyak ya yang pernah melihat gerhana bulan. Terus gerhana bulan itu terjadinya kapan? Benar, pada malam hari. Ada yang pernah melihat gerhana matahari? Pernah ya, tapi gerhana matahari itu tidak boleh dilihat secara langsung oleh mata. Gerhana matahari bisa dilihat dengan menggunakan kacamata khusus atau mungkin kita semua pernah melihat gerhana matahari dari berita mungkin ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Oh iya, Ibu mau tanya, kenapa bisa terjadi siang dan malam? Benar, karena bumi berputar. Ya, bumi berputar atau rotasi bumi itu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Jadi, sebelah sisi yang terkena sinar matahari akan terjadi siang dan sisi sebelahnya akan terjadi malam. Ada yang tahu bentuk bumi itu apa? Bulat, benar. Jadi bumi itu selalu berputar pada titik porosnya. Itu disebut dengan rotasi bumi. Nah, kemudian Ibu mau tanya lagi, untuk gerhana bulan nih, itu ada berapa jenis sih? Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian. Baik, cuma tahu dua itu ya. Untuk gerhana matahari ini ada berapa? Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin. Benar. Ibu di sini akan memperlihatkan. Baik, di sini Ibu akan mencontohkan proses terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, serta rotasi bumi. Kita contohkan seperti ini. Nah, kita contohkan seperti ini ya. Nah, jadi untuk bola yang berwarna biru, ini adalah bumi. Kemudian untuk bola yang berwarna putih, dan yang kecil ini adalah bulan. Untuk lampu yang di sini, ini adalah matahari. Jadi, begini contohnya proses terjadinya rotasi bumi atau proses terjadinya siang dan malam. Ketika bumi berputar searah dengan jarum jam, ini berputar, sisi yang terkena sinar matahari secara langsung, nah ini sisi sebelah kanan yang terkena dengan sinar dari lampu, ini akan terjadinya siang. Dan sisi yang tidak terkena cahaya, ini akan terjadi malam. Itu kenapa di setiap negara atau belahan bumi bagian
timur, selatan, utara memiliki perbedaan waktu, atau bisa disebut juga kadang untuk di wilayah A sudah malam, untuk wilayah B baru sore atau pagi, seperti itu. Nah, kemudian untuk gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana matahari adalah ketika bulan menghalangi cahaya untuk masuk ke bumi. Jadi seperti ini. Ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus atau sejajar, nah lurus, ini akan terjadi gerhana matahari. Kemudian, kok bisa sih ada perbedaan gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin? Jadi, gerhana matahari total terjadi pada bagian bumi yang berada pada garis umbran. Garis umbran itu apa sih? Nah, jadi garis umbran adalah bayangan inti pada bulan. Bulan memiliki bayangan inti dan bayangan penumbran, atau seperti bayang-bayang yang tidak terlalu jelas ya di bagian samping sebelah kanan dan samping sebelah kiri. Untuk garis umbran berada lurus pada bulan dan bumi, itu disebut umbran. Nah, untuk terjadi gerhana matahari cincin nih Bu, gimana? Jadi gerhana matahari cincin itu terjadi pada garis umbran yang menerus, bentuknya seperti ini. Nah, pada sisi bumi yang terkena garis umbran terusan tersebut, itu akan melihat bulan itu kecil, lebih kecil dari bagian yang lain. Jadi ketika matahari yang besar terus bulannya kecil, maka akan menyerupai cincin. Jadi pada gerhana matahari tersebut terlihat cahaya yang menyerupai cincin nih. Untuk gerhana matahari sebagian itu terjadi apabila seperti ini letaknya, bulan, sebagian bulan masuk ke umbran dan sebagian lagi masuk ke garis penumbran. Maka gerhana matahari yang dilihat akan separuh ya. Itu gerhana matahari separuh terjadi ketika akan terjadinya gerhana matahari dan sesudah terjadinya gerhana matahari, karena keduanya melewati garis umbran dan penumbran. Begitu ya. Nah, terus Ibu mau tanya nih, kenapa pada saat terjadinya gerhana matahari itu lebih cepat dibandingkan terjadinya gerhana bulan? Karena bulan lebih kecil, ya benar. Jadi kenapa sih gerhana matahari itu lebih cepat nih, lebih cepat? Karena garis umbran yang tercipta pada bulan itu lebih kecil, karena ukuran bulan itu lebih kecil dari ukuran matahari. Kemudian ada lagi gerhana apa? Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila seperti ini bentuknya. Gerhana bulan akan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus atau sejajar. Kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Karena bulan membutuhkan cahaya matahari. Ketika bulan berada di belakang bumi, maka secara tidak langsung matahari tidak bisa memberikan cahaya kepada bulan. Jadi bulan tidak menerima cahaya, seperti itu ya. Nah, karena matahari itu memiliki umbran yang lebih besar dibanding bulan itu sendiri,
bulan durasinya lebih lama atau waktunya lebih lama terjadinya ya. Misalnya ketika malam kita melihat gerhana bulan nih, sepertinya lebih lama dibandingkan gerhana matahari ini pada siang hari, seperti itu. Untuk jenis gerhana bulan itu sendiri sama seperti gerhana matahari ya. Ada gerhana bulan total, letaknya seperti ini. Kemudian ada gerhana bulan sebagian, sama saja seperti gerhana matahari. Terjadi ketika akan terjadinya gerhana bulan dan sesudah terjadinya gerhana bulan. Seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan dari diorama terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gimana? Semua sudah tahu kan gimana proses terjadinya? Nah, untuk ini nanti kalian semua akan maju ke depan dan mempraktekkan gimana proses terjadinya gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin setelah gerhana bulan. Nah, kita singkirkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari proses terjadinya siang dan malam dan proses terjadinya gerhana matahari serta gerhana bulan. Jadi ibu nanti akan memberikan kalian tugas untuk menggambar atau menyajikan proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan melalui bentuk gambar. Nah, ini tugas kalian di rumah nih, karena ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Baik, ada pertanyaan. Gimana sih Bu, kok bisa misalnya di desa nih musim ini, terus di Indonesia musim panas, di negara lain musim salju. Kenapa bisa seperti itu? Atau bagaimana nih kok bisa berganti bulan, berganti tahun? Nah, itu bisa terjadi karena proses revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi itu? Revolusi bumi itu proses berputarnya bumi mengelilingi matahari. Seperti itu. Kalau rotasi itu kan bumi berputar di porosnya atau hanya berputar di tempat nih. Itu pun selama kayak setiap hari bumi itu berputar, tapi pada porosnya. Kalau revolusi itu dia bumi berputar mengelilingi matahari atau beredar mengelilingi matahari, seperti itu. Jadi itu ya perbedaannya antara rotasi dan revolusi bumi. Gimana, paham? Paham ya? Karena ibu sudah menyampaikan materi dan ibu sudah menyampaikan tugas kalian yang ibu berikan. Tugas itu bisa dikumpul di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa mencatat materi yang ada di buku cetak masing-masing. Jangan lupa dipelajari kembali karena minggu depan ibu akan menanyakan kembali nih mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Baik, kita cukupkan saja pertemuan pada pagi hari ini. Ibu meminta ketua kelas lagi untuk memimpin doa kembali. Baik. Selesai. Ibu cukupkan, semoga kalian sehat semua dan kita dapat berkumpul dan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya di materi IPA selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.